Berbicara mengenai Australia, pasti banyak yang merujuknya sebagai negara kanguru atau mungkin koala. Memang gak salah sih, tapi sebenarnya Australia lebih dari itu. Meski benua terkecil, Australia menerapkan 6 zona waktu yang berbeda. Perbedaannya juga cukup unik, sekitar per setengah jam. Dengan luas 7,692 juta kilometer persegi, Australia memiliki populasi penduduk sekitar 25,69 juta orang. Dan sekitar 85% penduduknya tinggal di ujung negara ini, berada di sekitar 50 km dari garis pantainya. Sebagai negara pulau yang besar, Australia tidak berbatasan dengan negara manapun. Mereka membagi wilayahnya seperti halnya Amerika Serikat, yaitu dengan negara bagian. Ada 6 negara bagian di Australia, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Australia juga memiliki 3 teritori internal, yaitu Northern Territory, Capital Territory, dan Jervis Bay Territory. Jervis Bay Territory dibeli dan dikembangkan agar ibu kota Canberra memiliki akses ke laut yang akhirnya membuat teritori tersebut terpisah dari ibu kota. Tapi sebenarnya masih bisa dianggap sebagai bagian dari ibu kota. Enggak banyak yang bisa ditemui di wilayah ini, kecuali pantai dan markas angkatan laut yang kecil. Perbatasan yang cukup menarik adalah perbatasan yang berada di tengah-tengah Australia. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu bagaimana membedakan daratan ini hingga mengalami 4 kali perubahan dalam rentang waktu 100 tahun. Pertama, wilayah ini disebut sebagai Australia Selatan, yang cukup tidak masuk akal karena sebenarnya menyentuh wilayah bagian utara. Kemudian, wilayah ini terbagi 2, menjadi Northern Territory dan South Australia. Ditambah 2 teritori yang baru, bernama Central Australian Territory dan pada akhirnya kembali lagi menjadi Northern Territory. Selain teritori internal, negara ini juga memiliki teritori luar negeri. Meskipun Australia memiliki lebih dari 8.000 pulau yang berada dalam kedaulatannya, terdapat 6 pulau yang menjadi teritori luar negeri, yaitu Ashmore dan Cartier, Kepulauan Cocos atau Keeling, Kepulauan Laut Coral, Kepulauan Heard dan McDonald, Pulau Norfolk, dan Pulau Natal. Australia juga merupakan rumah bagi kebanyakan negara mikro di dunia seperti Principality of White, Rainbow Creek, Kerajaan Atlantium, dan masih banyak lagi. Negara ini juga merupakan benua paling kering di bumi. Itulah sebabnya kenapa sekitar 85% penduduknya tinggal di ujung negara ini, sekitar 50 km dari garis pantainya. Meskipun begitu, masih banyak tempat khususnya yang berada di sekitar pantai yang sebenarnya memiliki temperatur dingin dan tropis. Lalu ada Danau Hillier yang unik karena airnya berwarna merah muda karena beberapa alasan yang cukup membuat bingung para ilmuwan. Satu hal yang benar-benar melambangkan Australia adalah pantai-pantainya yang terkenal. Orang-orang di seluruh dunia berdatangan ke negara ini
untuk menikmati keindahan pantainya. Dan banyak yang menganggap jika Australia adalah tempat bagi Inggris mengirimkan tahanan mereka. Meskipun hal tersebut dianggap kasar, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Di tahun-tahun awal kolonisasi Australia, Inggris mengirimkan para narapidana ke koloni tahanan Botany Bay yang sekarang dikenal sebagai Sydney. Lebih dari 165.000 narapidana, sekitar 25.000 diantaranya adalah wanita, dikirim ke daerah tersebut selama 80 tahun. Inggris sebenarnya bukanlah yang pertama menemukan Australia, karena Belanda telah menemukannya lebih dulu. Saat Belanda datang, mereka menyebut Australia sebagai New Holland dan New Zealand, yang dinamai seperti Provinsi Zeeland di Belanda. Belanda mungkin ahli dalam menemukan tempat baru, tapi tidak dalam mengkolonisasi dan mempertahankannya. Oke, sekarang kita lanjut dengan hubungan internasional Australia dengan negara-negara lainnya di dunia ya. Australia juga menjadi anggota G20, yaitu kelompok negara dengan perekonomian besar yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Begitu juga hubungan Indonesia-Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ekspor terbesar Australia ke Indonesia sejauh ini didominasi oleh komoditas mentah. Di antaranya adalah batu bara dengan nilai 610,9 juta US dollar, biji besi senilai 450,3 juta US dollar, sapi hidup dengan nilai 434,8 juta US dollar, dan gula senilai 429,2 juta US dollar. Di tengah pandemi, Indonesia dan Australia tetap berupaya meningkatkan performa perdagangan dan investasi. Upaya ini menjadi semakin penting untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian kedua negara pasca COVID-19. Ekspor utama Indonesia ke Australia antara lain produk metal, wood, apparatus for television, petroleum oils, coal, concentrates with, dan muslin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ropita Kartika. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perbatasan antara Indonesia dan Australia. Yang mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga baik di darat maupun di laut, yang mana memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Dengan posisi seperti itu Indonesia bisa disebut sebagai koridor strategis bagi pelintasan orang dan barang dari berbagai penjuru dunia. Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan dengan wilayah perairan sebagai kompartemen yang tidak dapat dipisahkan, dilindungi batas wilayah negara berdasarkan status hukum internasional yang sah. Secara fungsional, batas antar negara terdiri dari kawasan yang tak terpisahkan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum atau yurisdiksi yang berbeda. Batas-batas wilayah tersebut diperlukan untuk merumuskan hak dan kewajiban setiap negara berdasarkan hukum internasional maupun nasional.
Perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, yang mana salah satunya adalah perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang membentang dari Papua Nugini di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Papua, Laut Timur, dan berakhir di Samudra Hindia. Namun perbatasan ini dikaburkan oleh celah timur, tempat perairan Australia dan Timor Leste bertemu saling diklaim kedua negara. Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudra Hindia antara wilayah seberang laut Australia, Pulau Cismas, dan Pulau Jawa di Indonesia. Karakteristik unik dari perbatasan maritim antara Australia dan Indonesia adalah dipisahkannya kepemilikan dasar laut, landasan benua, dan perairan zona ekonomi eksklusif, dan yang masing-masingnya memiliki batas tersendiri. Kepemilikan atas dasar laut memberikan kedua negara ini hak untuk menguasai semua mineral di dasar laut, sedangkan pemilikan perairan memungkinkan kedua negara untuk menangani ikan dari sumber daya laut lainnya di wilayah yang mereka kuasai. Perjanjian yang mengatur mengenai perbatasan maritim antara Pulau Cismas dan Jawa ditandatangani pada tahun 1997, akan tetapi perjanjian ini belum diratifikasi dan tidak lagi berlaku. Setelah kemerdekaan Timor Leste, perjanjian ini memerlukan amandemen, sedangkan kesepakatan antara dua negara ini masih tertunda. Perbatasan antara Indonesia dan Australia. Terdapat perbatasan maritim antara Australia dan Indonesia terbagi menjadi 3 segmen. 2 di antaranya dikaburkan oleh celah timur. Segmen pertama berada di antara Australia, Indonesia, Papua Nugini pada koordinat 10 derajat 50 LS 139 12 BT dan wilayah perairan Australia dan Indonesia pada koordinat ini menyentuh batas timur wilayah perairan diklaim oleh Timor Leste pada koordinat 9 Celsius 28 LS 12756 BT. Segmen kedua terletak di sebelah barat titik tempat wilayah perairan kedua negara tersebut menyentuh batas timur wilayah perairan yang diklaim oleh Timor Leste pada koordinat 10 derajat 28 LS 12600 BT hingga 13.05.270 LS 118.1009,9 BT di Samudra Hindia. Segmen ketiga berada di antara wilayah seberang Laut Australia, Pulau Cismas, dan Pulau Jawa di Samudra Hindia. Perbatasan dasar laut, landas benua. Segmen timur yang mana perbatasan segmen timur ditetapkan melalui perjanjian 1971 dan 1972 yang mencakup perbatasan dari A3 ke A12 dan kemudian diperluas menjadi A12 ke A16 yang berlokasi di perbatasan titik Australia. Titik A1, A2, dan A3 merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Perbatasan Papua Nugini juga ditetapkan melalui perjanjian 1971 ketika Papua Nugini masih menjadi bagian dari Australia. Segmen barat yang mana perjanjian 1972 mengatur mengenai perbatasan di titik A25 hingga ke Pulau Ashmore di Australia Timur Laut. Perjanjian 1997 memperluas perbatasan lebih jauh ke barat yang berakhir di titik A82 di Samudra Hindia, tempat zona ekonomi eksklusif Australia Indonesia berbatasan. Yang ketiga, segmen Pulau Cis atau Jawa, yang mana Pulau Cismen adalah wilayah seberang laut Australia yang terletak di Samudra Hindia, 186 mili laut, 344 km.
di sebelah selatan pantai Selat Jawa. Perbatasan di segmen ini ditetapkan dalam Perjanjian 1997, tidak seperti perbatasan di Laut Arafura dan Laut Timur. Tidak ada pemisahan perbatasan dari laut dan perairan di wilayah ini. Celah Timur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kawasan perairan antara Pulau Timur, Indonesia dan Australia. Batas laut antara Australia dan Indonesia dinegosiasi pada tahun 1972, tetapi bagian dari batas tersebut masih dalam perselisihan karena Portugal yang waktu itu mengklaim wilayah atas Timur Leste memutuskan untuk membatalkan mengikuti negosiasi tersebut. Setelah 400 tahun penjajahan Portugal, 25 tahun penduduk Indonesia dan 21/2 tahun di pemerintah transisi PBB, Timur Leste akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002. Namun Timur Leste belum menentukan batas perairan dengan negara tetangga Indonesia dan Australia. Negosiasi yang menentukan kepemilikan puluhan miliar dolar akan cadangan minyak dan gas terletak di lepas pantai Laut Timur, termasuk memutuskan batas-batas yang belum didefinisikan yang dikenal dengan celah timur. Telah terjadi sejak tahun 2002. Namun, meski jumlah persetujuan interim, batas-batas perairan yang permanen belum ditentukan. Australia dan perusahaan minyak internasional dituduh menekan Timor Leste untuk menerima formula bagi hasil minyak. Timor Leste dan Australia mendatangani traktat pada bulan Januari 2006, tetapi belum diratifikasi oleh negara lain hingga 8 bulan ke depan. Perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Australia. Perbatasan Australia-Indonesia ditetapkan melalui 3 perjanjian. Ketiga telah ditandatangani namun belum diratifikasi, antara lain yang pertama, perjanjian pertama menetapkan batas laut antara pemerintah Persemakmuran Australia dan pemerintah Republik Indonesia ditandatangani di Canberra pada tahun 18 Mei 1971 untuk menetapkan batas wilayah perairan Indonesia dan Australia termasuk Papua Nugini. Yang kedua, perjanjian kedua ditandatangani di Jakarta pada tahun 9 Oktober 1972 untuk menetapkan batas laut antara Indonesia dan Australia di sepanjang Laut Arafura dan Laut Timur. Sedangkan perjanjian ketiga dikenal dengan perjanjian Persempadan Maritim antara Australia dan Indonesia ditandatangani di Perth pada tahun 14 Mei 1997 untuk menetapkan batas perairan zona ekonomi eksklusif antara dua negara. Perjanjian Celah Timur adalah perjanjian yang antara pemerintah Australia dan Indonesia. Para pendatangan perjanjian ini adalah Menteri Luar Negeri Australia Garen Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Yang perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 dan diberlakukan pada tanggal 9 Februari 1991. Perjanjian ini membahas eksploitasi bersama sumber daya alam di dasar Laut Timur yang diklaim oleh Australia dan Indonesia. Wilayah dasar laut ini dikenal dengan nama Celah Timur karena pembentuk pemisah di perbatasan laut Australia-Indonesia. Portugal yang merupakan penguasaan kolonial Timor Leste tidak berpartisipasi dalam negosiasi perbatasan. Setelah invasi dan anneksasi kolonial Portugal ini oleh Indonesia pada tahun 1975 sampai dengan 1976, Timur dijadikan provinsi Indonesia dan baik Australia maupun Indonesia memulai negosiasi untuk menyelesaikan masalah klaim dasar laut di kawasan ini. Para pengkritik berpendapat bahwa negosiasi dan penandatanganan perjanjian ini berarti Australia mengakui secara de jure invasi dan aneksasi
Timur oleh Indonesia. Perjanjian ini tidak lagi berlaku setelah Timur memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1099. Perjanjian baru yang menggantikan perjanjian telah Timur dinegosiasi dan muncullah perjanjian Timur Leste, yang mana perjanjian laut antara Laut Timur, pemerintahan Timur dan pemerintahan Australia ditandatangani oleh Australia dan Timur Leste di Dili, Timur Leste pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Hari ini hari ketika Timur Leste merdeka dari PBB yang menyepakati eksplorasi minyak bumi bersama di Laut Timur oleh kedua negara. Pendatanganan perjanjian ini adalah John Howans dari Australia dan Mari Al-Khatiri dari Timur Leste. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2003 setelah pertukaran nota diplomatik terhitung sejak 20 Mei 2002. Perjanjian Laut Timur memiliki masa berlaku selama 30 tahun sejak tanggal pendatanganan dengan ketentuan perbatasan dasar laut. Kedua negara memiliki ketetapan yang jelas. Namun dalam Perjanjian Maritim Laut Timur pada tahun 2007, masa berlaku perjanjian ini diperpanjang hingga tahun 2057. Perjanjian Laut Timur mengatur mengenai pembagian hasil tambang minyak bumi yang terdapat di dasar Laut Timur, dikenal dengan kawasan pembangunan minyak bumi bersama, dan tidak mengatur mengenai perbatasan maritim dan kedaulatan kedua negara. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa hak untuk mengklaim dasar Laut Timur dimiliki oleh kedua negara. Kesepakatan atau kerjasama antara Indonesia dan Australia, yang mana adanya kesepakatan antara kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia adalah dengan diluncurkannya sejak 5 Juli 2020 ICANN atau Indonesia Australia Cooperative Economy Partnership Agreement, adalah bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. NKP juga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 untuk mendorong optimalisasi ICAP dalam forum pertemuan Menteri Perdagangan dan Investasi Indonesia dan Australia pada tanggal 6 Juli 2021 lalu. Pemerintahan Indonesia dan pemerintah Australia meluncurkan Katalitas, program yang menghubungkan dunia usaha, akademisi, dan sektor publik dari kedua negara untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Katalitas berperan sebagai pendorong kolaborasi dan keikutsertaan Indonesia dalam rantai nilai global searah dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Katalitas diharapkan membawa perluasan akses pasar, integrasi pasar yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih tinggi, terutama di bidang manufaktur, pangan, dan sektor jasa, yang mana dalam hal ini Indonesia menyambut baik tongkat pencapaian ini, baik masa depan yang menjanjikan untuk kemitraan ekonomi Indonesia-Australia yang lebih dalam. Ini juga merupakan landasan yang luar biasa bagi kedua negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia dan Tehan menekankan komitmen Australia untuk mendorong optimalisasi peluang ICAP demi meningkatkan kualitas kemitraan antara kedua negara. Katalitas merupakan program pertama semacam di bidang perjanjian perdagangan bebas bilateral dan menunjukkan komitmen Australia untuk memaksimalkan kesepakatan kita.
Katalitas akan mendukung kemitraan yang lebih dalam untuk meningkatkan investasi perdagangan bilateral.